Bedanya reinkarnasi sama nitis, reinkarnasi itu Gimana, Mas? Gimana cara tahu kita reinkarnasi siapa? Nah, itu kan panjang juga ya, Mas. Kayak yang itu waktu itu. Tapi kalau memori sama dejavu itu sama nggak sih? Beda ya? beda Mbak, beda. Oh beda. Memori itu kan Mbak, hubungan hari-hari dengan kita apa? Itu adalah saudara kita. Jadi Om Hao, apa benar susuk ilmu putih lebih aman? namanya susuk nggak ada yang hitam. Akhirnya, maaf tadi sempat terputus jaringannya. Tadi sempat terputus, terus ini sudah dibenerin tadi barusan. Soalnya ini jam-jamnya pas prime time terus. Tadi juga wifi-nya kita restart lagi, terus HP-nya juga saya restart lagi. Ya ini alhamdulillah sudah lancar. Oke. Mau baru mandi enggak? Saya sudah tadi sore habis sholat isya. Terus ini sebelum untuk mengerjakan tugas-tugas yang banyak banget. Jadi harus diartikan satu-satu, banyak banget. Mumpung lagi hujan juga, terus kondisi internet juga nggak stabil tadi. Jadi saya menyapa teman-teman yang ada di sini ya. Ya, salam rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kombo hawa-hawa mau nikah. Wah kemarin kan nggak usah oke ya. Kemarin ada yang disukai, istilahnya yang deket, tapi ya kita nggak bisa bersatu gitu. Ditolak halus, tapi untuk kebaikan bersama nggak apa-apa. Ya ini mohon bersabar ya, kalau yang gambarnya nggak jelas, suaranya nggak jelas, karena memang kondisinya lagi hujan deras di sini. Kabari Om, kabar saya baik Mas, ini dari Surabaya, Devanika Surabaya, semoga baik-baik ya. Di Surabaya gimana? Sudah turun belum untuk ini levelnya? Siapa tahu nanti bisa ke Surabaya. Bapak, oh enaknya dosen banyak banget. Om mampir ke Jakal 24, oh iya nanti kalau udah kantornya udah pindah sekarang, udah gak di Jakal lagi, kantornya udah pindah, jadi nggak lewat sana, harus ngalang kalau lewat sana. Oke, nanti insya Allah kalau ke Surabaya tak kabar. Ini soalnya proyeknya masih ada di Jawa Tengah Mas. Nanti kalau pas ke Jawa Timur ya, ada beberapa yang belum kita kunjungi soalnya di sekitar Surabaya. Ini ya, biar kelihatan saya mau baca apa. Nggak kelihatan soalnya. Ke Bandung kapan Om? Nanti insya Allah ya ke Bandung pas sama rencana sama Mbak Risa nanti ke Jurnalisa. Kita ada agenda insya Allah.
apa? Ya, salam rahayu ke semuanya. Kabar saya baik, alhamdulillah. Itu jangan tanya soal kapan nikah, tuh. Lagi sensitif. Di angkatan udara. Selain suka kereta api juga saya suka pesawat. Ini saya coba kita lihat dulu. Kesan ketemu Teresa kemarin kita ngobrol banyak, ngobrol tentang banyak hal. Terus kemudian nanti juga insya Allah ada rencana collab. Terus kita juga akan mengunjungi, nanti kalau jadi ya, insya Allah secepatnya akan mengunjungi beberapa bangunan-bangunan Belanda dan bangunan-bangunan Jepang. Terutama nanti dalam literatur ataupun Dutch speakingnya gitu. Terus kemarin seru gitu. Saya sudah kontak-kontakan sekarang intensif juga dengan beliau dan nanti akan kita rapatkan dulu dengan tim kreatif Kisah Tanah Jawa. Kita akan melawat nanti insya Allah yang ke Bandung. Nanti kita akan yang ke Bandung. Ketemu Teresa dan Teriri juga kemarin banyak. Nanti dengan AA Angga juga. Doakan aja semoga diberi kelancaran gitu. Terus kalau ini sekarang juga kita ada rencana juga dengan Mbak Sarah juga untuk lokasinya ditunggu saja nanti. Kemarin habis dari tempat Teresa terus saya ke kantor di Setiabudi terus kemudian ngobrol-ngobrol sama Mbak Sarah sama Mas Den juga. Terus ini minggu depan ditunggu ya untuk chapter 7-nya melusur. Nanti saya ada di chapter 7 sama chapter setelahnya. Biar kita cek. Yang berbah mana Mbak itu tadi? Yang dari berbah. Ini sembari gini, sembari tak baca ya. Oke, siap. Bikin kuliah metafisika, oke, nanti di kelas online. Tak sampaikan sama Mas Doval. Soal sini hujan terus. Ya, sama-sama ini saya jawab semua ya. Oh, itu ketupat. Oh, itu sisa kemarin lebaran. Tak taruh di situ. Kalau mau beli brosur langsung klik di itu saja. Di tiket.com ada di sana. Masih sibuk apa? Saya kerja sama kuliah. Sebenarnya saya kerjanya di Jakarta di salah satu kantor besar yang ada di Setiabudi. Saya untuk bagian riset dan pengembangan atau research and development R&D.
bedanya reinkarnasi sama nitis, reinkarnasi itu berulang ya. Kalau nitis itu meneruskan gampangannya, karena itu reinkarnasi sama inkarnasi. Tapi nanti untuk lebih detailnya coba nanti kalau kita ada sesi obrolan santai kita bahas di situ. Tetapi kalau saya percayanya lebih ke ini, adanya pengaruh jin koring, aura, dan juga DNA gitu. Ini hujannya terus banget. Oh, terima kasih yang ada pengertiannya ya, karena hujan. Nggak bisa, Mas. Iya, nyuwun sewu. Ini tadi tak otak-atik Maaf. harus, iya, harus restart ya. Iya. Iya, punyaku juga tadi nge-freeze Iya. gitu loh. Iya, emang ininya kayaknya Iya. jaringannya deh Mbak. Memang kayaknya umum kok. Tak coba-coba ini tadi Iya. baru bisa ini lancar. Iya, Jadi memang berkali-kali tuh nggak memang nongol. di setiap tempat akan beda-beda gitu. Ada yang suaranya oke, ada yang nggak ada gambar. Ini udah oke sih, udah agak bening Iya. sekarang. Udah jelas. Iya, udah bagus kok sekarang. Udah bagus. Tadi Ya. sampai mana ya, Mas? Tadi sampai aku nanya yang 300 tahun itu. Yang tentang Majapahit tadi, tentang Mataram, tapi Mataram Islam itu seperti apa? Mas Hao kan bilang itu korin ya tadi ya. Kalau korin itu bukannya memang berarti dulunya beliaunya ada ya? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat tentang korin itu kan berasal dari sosok astral ataupun entitas gaib yang pernah mendampingi atau ada dengan orang yang dahulu pernah hidup atau mengalami suatu peristiwa. Jadi bisa kita asumsikan ketika misal nih dalam saya itu atau Mbak Intan 500 tahun yang lalu itu ada sosok ataupun ada entitas astral yang mengikuti karakter A gitu. Setelah nanti karakter A ini meninggal, individu baru atau di sini kita sebut individu B gitu. Sehingga segala residual memori, kalau dalam manusia kan hakikatnya kita sebut residual memori, itu nanti akan masuk ke individu B yang tadi AX gitu ya, kita misalkan AX menjadi BX gitu, sehingga akan membawa informasi, kenangan, memori itu dari masa lampau gitu Mbak. Itu penjelasan yang pertama. Kalau yang kedua secara medis mungkin bisa kita ambil bahwasannya kita kan ada kromosom dan genetik termasuk DNA yang ada di situ, di mana itu berasal dari masa lampau, dari leluhur kita ataupun dari pendahulu kita, dan itu nanti akan masuk ke kita, akan menjadi satu memori lagi. Jadi seperti chip ataupun flash disk yang ditancapkan di kita. Itu sih Mbak kalau pemahaman ini, maaf ya bukan saya sama Mbak Intan kan Muslim, jadi kami memang tidak ada ajaran seperti itu, tetapi bisa kita telaah atau bisa kita asumsikan seperti itu gitu. Dalam pemahaman kita seperti itu. Iya. Nah itu aku lagi mau nanya sama Mas Hao tuh yang tanggal 5 September kemarin tuh Mas. Itu aku posisinya nggak habis baca buku, nggak habis ngapa-ngapain gitu kan. Itu tiba-tiba diajakin traveling, jadi keadaan tidur tapi bukan mimpi ya Mas, jadi kayak kelepas, terus diajakin traveling, tapi itu ada sosok Mbah Kakung di sebelah kanan saya yang ngegandeng saya, terus tiba-tiba di depan itu pemandangannya itu batu bata ditata rapi kayak gapura itu loh Mas, kayak mau masuk ke suatu tempat. Oh ya, jadi ya sebenarnya terus masuk, aku lanjutin dulu ya Mas. Nah, terus aku masuk, itu tiba-tiba di depan itu ada 2 makam.
2 makam. Nah itu simbah yang di sebelah kananku ini aku nggak tahu, nggak kelihatan mukanya, pokoknya Mbah Kakung gitu. Itu nunjukin di nisannya itu bilang kalau bacain ini Amangkurat 1, terus bawahnya itu ada nama aslinya gitu Mas. Tapi aku lupa, jadi keterbatasan aku ingat-ingat itu lupa nama aslinya, tapi yang aku ingat cluenya di atasnya itu ada Amangkurat 1. Terus habis itu dia ngasih clue lagi Amangkurat 2, dan dia juga kasih gambaran cepet itu tentang yang Raden Mas yang putranya dari Amangkurat 1 yang punya istri Roro siapa gitu. Jadi aku tuh ingetnya cuma depan-depannya gitu loh Mas. Kata dia yang satu ada di Kota Gede, makam Kota Gede, dan ada yang di Imogiri. Nanti kalau kamu ada di tempatnya, kamu akan mengerti apa maksud dikasih gambaran ini gitu. Iya, sebenarnya itu juga berkaitan sama perjalanan spiritual, Mbak. Dan yang ngajak itu bisa jadi korin. Korin itu kan memang ada yang bawaan kita lahir, yang dari Adi Ari-Ari itu. Tetapi ada juga yang dia berasal dari korin tambahan, agisi gitu. Terus ini tadi ada pertanyaan menarik ini Mbak Intan. Ada yang tanya, kalau pas penelusuran terus mediumisasi, ada sosok astral itu bisa memberikan informasi nggak Om gitu? Kemarin sih waktu saya ada kelas kuliah itu tentang metodologi dan penelitian sejarah gitu, itu memang ada. Jadi ada dosen saya pernah cerita waktu penelitian di salah satu kota di Jawa Tengah itu memang menggunakan mediumisasi, tetapi itu dipergunakan untuk bahan ataupun sumber ketiga atau tersier, karena itu tidak bisa kita kaji kita secara akademik ataupun kita tulis ulang. Jadi pembanding saja, tapi kita tidak bisa mengambil dari itu gitu, tetap dari sumber yang kredibel ataupun sudah divalidasi kebenarannya seperti apa. Jadi masih masuk dalam klaim sejarah ataupun yang bersifat subjektif, karena di sini sifatnya menerka ataupun seperti memperkirakan gitu tuh masih nggak apa-apa, masih bisa. Tapi kalau nanti sudah ke fakta sejarah itu sudah objektif dan harus ada pengujian lebih lanjut di situ. Tapi tidak apa-apa, karena sejatinya kalau kita buka tentang menceritakan tentang sejarah itu pada dasarnya sifatnya potong-potong, part by part, jadi nggak bisa utuh gitu, seperti itu. Karena kita nggak pernah ada di kehidupan masa lalu, jadi informasinya bisa kita dapat berdasarkan literatur, saksi, ataupun mediumisasi juga bisa, retrospeksi dan macam-macam gitu. Iya, itu dia, makanya aku penasaran, pengen nanya ke Mas Hau, kok tiba-tiba dikasih kayak gitu. Terus aku ingat-ingat kayaknya dulu pernah nonton Mas Hau penelusuran di Ratu Mas Malang ya. Di ini itu Pleret. Iya, itu Amangkurat 1 bukan sih? Itu memang ini Mbak Intan, era di Amangkurat pertama. Jadi di periode 1645, 1677 hingga 1680. Jadi di akhir abad ke-17 di situ. Dan memang benar, arealnya itu kan Kedaton Pleret ya, yang ada di bawah, di Pleret. Nanti kalau pas di Jogja mungkin Mbak juga bisa silaturahmi ke sana. Kondisinya memang sekarang sudah tidak bisa kita ketemukan itu, dan satu situs itu yang masih ada, Antakapura atau Istana Kematian yang ada di Gunung Kelir. Yang tadi Mbak sempat cerita itu, di mana memang di situ disemayamkan jasad dari Ratu Mas Malang dan Dalang Mas Panjang Mas yang ada di situ. Nah terus yang aku alamin itu berarti bagian dari memori kah? Ya, itu pertama memang bagian dari memori, dan yang kedua adalah perjalanan spiritual. Jadi residual memori itu kan ada di orang ya, tapi kalau perjalanan spiritual itu memang ada beberapa fase. Jadi ketika kita ada di alam bawah sadar, salah satu contohnya pas kita tertidur, itu nanti bisa keluar gitu. Alam bawah sadarnya itu perjalanan spiritual gitu. Iya, itu kelihatan nyata banget. Iya. Kalau Amangkurat 2-nya itu di mana sih, Mas?
ininya makamnya? Amangkurat 2 eh itu kan ada yang ini Mbak. Saya belum lihat lagi ya kajiannya ya, karena kita harus baca literaturnya lebih dalam. Jadi ada kalau yang satu itu kan di Tegal Arum, di Tegal kalau nggak salah di sana, ada di Kota Gede sama di makam Kota Gede, sama di ini sorry bukan di Kota Gede tapi di Imogiri, Di Kota Gede apa Imogiri Mas, tadi putus-putus? di Kota Imogiri. Kalau yang di Kota Gede Imogiri. itu di Kota Gede itu yang sebelumnya di sana. Yang Kota Gede yang sebelumnya, iya kah? Aku baca nggak nemu tuh Mas yang Amangkurat 2. Tapi harus dikaji lebih dalam ya Mbak, itunya. Iya. Ininya. Jadi kalau sejarah itu gini, terkadang makamnya orang-orang besar itu belum tentu ada di tempat itu. Jadi terkadang ada yang berpesan nanti saya dimakamkan di tempat lain gitu, agar nanti kedepannya tidak dipergunakan orang untuk tujuan negatif. Jadi tidak untuk muja-muja, tidak untuk tujuan orang minta-minta gitu. Jadi orang-orang dahulu kan memang menyimpan banyak misteri ya. Terkadang makam yang didatangi itu hanya menjadi punden atau hanya menjadi makam yang pepunden gitu Mbak. Ada, jadi harus memang ceritanya harus lebih dalam lagi. Iya tuh aku makanya penasaran kok tiba-tiba dikasih traveling yang kayak gitu. Sedangkan aku belum pernah mempelajari itu, yang waktu itu cuma sekilas ngelihat Mas Hau waktu di Ratu Mas Malang aja. Mau cekin makam yang kedua ya, di dataku ada. Iya, langsung dicek. Ya, aku Mbak Raya. Ya Mas, soalnya aku juga penasaran kan, cuma nemunya kok si Mbah Kakung itu bilangnya gitu, kamu nanti kalau di tempatnya akan paham gitu kebenaran ini, ngomong gitu. Dan yang dikasih tahu kan istrinya Amangkurat 1 itu kan ada 2 ya Mas, belum sama selirnya juga. Belum. Clearnya soalnya kan itu ada 40 lebih Mbak, kalau yang pertama termasuk. Iya, salah satunya 40 lebih ya. Terus yang dikasih tahu ke aku itu yang siapa, yang ada tragedi si suami ini nggak direstui sama si bapaknya, lalu si suami ini yang Raden Mas itu membunuh Roro siapa itu tadi, itu yang ada di mimpi saya. Kalau ada satu cerita itu yang tentang Roro Oyi Mbak, itu juga berbeda dengan Ratu Mas Malang juga. Jadi putra mahkotanya atau apa kalau nggak salah itu suka sama selir dari bapaknya, kemudian ada satu percecokan ya, ada seperti itu juga. Ini tuh soalnya banyak sih. Iya, jadi aku nyari taunya baca-bacanya setelah ngalamin mimpi itu, aku baru cari tahu. Baru ya penasaran siapa yang dikasih clue-cluenya yang di mimpi itu. Ini kita sembari ini Mbak, ada beberapa pertanyaan nih. Sembari saya bisa cariin. Iya, boleh Mas. Nah, monggo Mbak Intan, mungkin nanti kita bahas pertanyaan dari teman-teman. Iya, boleh. Tuh ada banyak pertanyaan tuh Mas. Yang tadi yang dibacain Mas Hau yang penelusuran mediasi itu ya. Nah ini Mbak, ini untuk Amangkurat 2 itu atau Amangkurat Amral itu di Imogiri pemakamannya. Imogiri. Yang berbeda adalah yang ya. Kedua, jadi Sultan Agung, kemudian yang kedua, ketiga, kalau yang pertama itu di Tegal Arum. Itu sih yang saya dapat datanya. Yang pertama di mana tadi Mas?
Di Tegal Arum. Tegal Arum tuh di Tegal. Oh, Tegal Arum, Tegalwangi. Di Tegal Jawa Tengah. Di sana. Kalau kayak gitu tuh panggilan bukan, Mas? Ya, Iya. buat Ya, nama ageng, Mbak, nama besar. Jadi kalau leluhur kita dulu kan setelah wafat mungkin ada sesuatu yang ditinggalkan di situ, terus nama-nama agengnya, gelar kebangsawanannya. Jadi memang namanya banyak gitu. Namanya banyak, petilasannya banyak, terus pepundanya banyak. Ya karena kesaktiannya juga ya, dan perjalanannya bisa kemana-mana gitu. Oke nih, kita coba jawab pertanyaan. Boleh, Mas. Mas tahu dulu tuh. Ini saya mana ya? Om Hao, kalau kita ketempelan korin orang yang dulunya jahat, berpengaruh nggak sama kepribadian kita? Berpengaruh. Ada sugesti ke kita itu berpengaruh. Jadi terkadang kalau yang nempel baik juga kita bisa baik, yang negatif juga bisa negatif. Itu bisa pengaruh ke emosi sih paling sering, emosional. Iya benar. Terus iya benar. Itu salah satunya itu. Ada lagi nggak nih yang lain kita bahas? Yang tadi sempat pertanyaannya nggak kebahas, bisa di up lagi aja nggak apa-apa. Ini di kolom pertanyaan. Ini masuk. Iya, di kolom pertanyaan cuma dikit nih, Mas. Ada yangnya itu tadi yang misalkan Om Hao penelusuran gitu, mediasi dan lain-lain, terus gali informasi, itu infonya real nggak Om Hao gitu? Oh, sudah tadi sudah kita bahas kayaknya ya, yang itu bisa tadi ya. Kita pakai buat sumber ketiga dan hanya untuk pembanding saja, tetapi tidak bisa kita sajikan 100% kalau untuk nanti sifatnya fakta sejarah tidak bisa ke situ. Jadi ada bedanya antara klaim jadi ada bedanya antara klaim ada bedanya antara klaim sejarah dengan fakta sejarah. Jadi saat mediasi itu hanya untuk pembanding saja, tidak bisa kita pakai untuk data primer utama. Aku pernah tuh Mas Hao mediasi waktu di 2014 di Pelabuhan Ratu. Gimana, Mbak? Dulu aku pernah mediasi 2014 di Pelabuhan Ratu. Oh, mediumisasi. Sekali-sekalinya mediasi. Iya. Oh. Jadi kayak gitu ya, kayak apa? Kita masih bisa kontrol ya, maksudnya nggak 100% gitu. Kita bisa kontrol diri kita, tapi kayak setengah-setengah gitu loh. Iya, kalau mediumisasi kan memang kita harus bisa mengcover. Kalau sudah 100% nanti jadinya kerasukan sih, Mbak. Iya, jadi mediumisasi hanya meminjamkan diri kita, istilahnya tapi kalau kerasukan kita sudah dikuasai, jadi hampir sudah 100% gitu yang ada di situ. Iya, ada 100%. Ada lagi mungkin masih tuh pertanyaannya. Tuh banyak ya soalnya. Di tempatku munculnya cuma sedikit tuh 3, 4, 5, 6. Yang di kolom pertanyaan ya, tapi kalau di chatnya banyak. Di chatnya saja kita bacanya. Soalnya biar cepat, kalau di kolom kita bukai satu-satu nanti. Iya. Kita tadi. Besok kalau berandai-andai mau penelusuran bareng, mau kemana nih, Mas? Sekitaran Jawa Tengah aja ya, nanti sekitaran Jogja aja. Sebenarnya saya ingin ngajak itu ke itu, Mbak, ke jembatan
Juruk yang dulu itu loh, yang jembatan lama Bengawan Solo. Jembatan? Oh, mau ke sana lagi. Ah, Oh, yang lama. yang lama, Yang lama itu yang aku waktu itu di sana atau yang sebelahnya, Mas? yang sebelahnya, yang ada Sebelahnya. waktu Mbak anak tabur bunga itu loh, terus ada yang di pondasi gede yang sosoknya kayak spanduk atau apa itu loh. Soalnya waktu saya di Solo kan, waktu kerja praktek jalur ganda kereta api kan mainnya di situ Mbak, main hariannya gitu. Kalau sore mainnya di situ itu, terus paling mainnya situ. Paling nanti sama ke Sukuh sih, sama ke Sukuh lagi mungkin ya kalau deket, atau sekitaran Imogiri juga nggak apa-apa. Iya, sana. boleh. Kita cari yang klasik-klasik gitu. Ke Solo lagi? Sejarahnya masih banyak yang perlu digali, dan Jogja Solo menurut saya bisa lebih dalam sih nanti. Termasuk ke mana? Ke Imogiri lagi juga boleh nanti sekitarnya, atau ke Pleret. Tapi kita ke Pleret ke ininya, ke bekas reruntuhannya saja. Di Pleret, yang Mas Hau pernah ya? Kalau ke Kota Gede mah, ke Kota Gede itu bisa boleh. Masuk nggak sih? Boleh, bisa, ya? Ke Sendang, ke Sendangnya boleh, ke dalam, ke Kota Gedenya bisa, ke Sendang Selirang bisa masuk ke sana. Banyak tempatnya Mas, mau berapa hari itu Mas? 2 hari bisa, nanti hari pertama di sekitaran Solo, hari kedua di Jogja. Itu dulu atau pilih salah satu juga boleh. Iya. Kan aku mau 10, ayo Mas. Nanti kan bisa kita plan banyak gitu, cuma nanti bisa didiskusikan nanti kira-kira mau kemana, bertahap gitu. Iya. Dulu aku pernah ke Sukuh kan, yang Mas Hau cerita itu. Cuman habis dari mau Sukuh itu mau ke Candi Ceto tuh Mas, atasnya lagi ya. Itu nggak jadi karena berkabut, cuacanya nggak mendukung gitu. Jadi belum pernah ke atas lagi, atas Cetonya. Ya kemarin pas saya ke Sukuh, ke Ceto itu ya pas ini renovasi malah. Pas ada renovasi terus kita nggak bisa, pas ada renovasi, tapi ya memang kabutnya yang ditunggu kalau di sana pas turun itu, sensasi kabutnya. Tapi ya coba nanti kita lihat, kalau perlu ke Kota Gede juga apa sih, karena malah kita belum pernah ke Kota Gede, ke Sendang Selirangnya. Tapi coba nanti kita lihat pas ke sana. Aku kemarin waktu ke Jogja tuh pengen ke Kota Gede juga belum jadi. Itu Mas, ini kita kembali lagi Mas Hau. Iya. Oh, soalnya banyak deh ini. Pertanyaannya banyak, ya, ini sudah ke atas. Di up lagi aja. di up naik lagi aja. Kirim lagi. Nah, ini saya juga pernah nonton nih waktu Mbak Intan di Antv ya kalau nggak salah, waktu itu di acara apa tuh Mbak? Itu yang ke Terowongan Sasasaat, terowongan kereta api. Angker banget. Itu ke Terowongan Sasasaat ya? 2014. Sasasaat. Sasasaat ya, bener ya waktu itu. Saya juga nonton tuh waktu Mbak Intan pas di sana. Itu jalan kaki dari ujung Terowongan Sasasaat sampai ujung tuh Mas. Kecil itu jaraknya kan hampir 1 kilo ya, 949 meter. Iya. Yang aku pernah cerita, kan di dalam gelap, kalau gelap tuh kan makin jelas ya Mas. Apalagi aku rada minus gitu, jadi makin jelas. Di bawahnya itu yang diinjek kayak bukan rel, kayak bukan tanah, tapi ya ada, Masya Allah, kayak ada kepala dan yang lain-lainnya itu. Iya, banyak ini ya, kayak apa pekerja yang pernah terjadi di waktu itu. Jadi kemarin saya sebenarnya ke Terowongan juga, ke daerah Banyumas. Itu yang ditemukan sama Mbak Intan yang ada di situ, dan sebenarnya yang ada di situ tuh tidak kemudian dipekerjakan paksa, bukan, tapi dipaksa untuk mengejar target. Lebih tepatnya seperti itu, karena baru 1 tahun jadi, terus yang malam bekerja,
di mana upah memang sebenarnya ada pembiayaan upah dan makan, tetapi karena belum adanya K3 atau keselamatan kerja waktu itu, sehingga banyak kematian di situ, dan ada pergeseran sejarah yang menyebutkan sebenarnya kerja paksa, nggak dibayar, dibantai, dibunuh. Itu sebenarnya nggak seperti itu, tapi lebih ke K3 dalam manajemen konstruksi, teknik, dan juga wabah penyakit, termasuk juga upah yang minim itu, sehingga menyebabkan banyak sakit dan yang bisa meninggal. Dari Pangeran ya Mas? Ya benar, sama, benar sekali. Kemarin juga saya sempat konsultasi ya sama dosen saya, juga ada yang pernah penelitian seperti itu. Jadi di beberapa proyek-proyek besar Belanda itu juga sebenarnya ada pembayaran, tetapi karena minim pencatatan dan juga ada pemotongan dalam tanda kutip di situ, jadi tidak semua upah itu jatuh ataupun bisa diterima. Waktu itu demikian. Korupsi dari orangnya sendiri. Dan memang sudah diperburuk dengan film juga. Kalau dulu harus dicampukin, harus apa itu. Ini gimana nih pertanyaannya Mas Hao? Dipilih dong. Oh iya lupa. Oke, yuk kita pilih. Oke, bentar kita pilih pertanyaannya. Sorry. Saya bentar. Itu ada yang tertarik sama pembahasan reinkarnasi itu Mas? Ya, kalau itu kita lebih dalam seperti yang tadi ya. Jadi memang ada secara korin dan DNA itu yang membawa residual memori itu dari zaman lampau. Iya. Jadi ini kita fokus ngebacain deh. Nah, ini ada yang nanya nih Mbak Intan, Mbak Intan bahas jodoh aja. Iya. Mbak Intan sudah berkeluarga. Itu udah di Mei ya Mas? Udah bahas jodohnya Mas Hao. Di Mei. Udah sempat di Mei. Ini ada yang tanya, Om, aku pengen kalau tiba-tiba dengung dalam supranatural itu kenapa ya? Pernah nggak ngerasain berdengung Mbak Intan? Kupingnya? Waktu kita misal penelusuran, berkomunikasi ya, ataupun meditasi, ataupun ada ini apa? Ini sembari aku baca-baca yang lain. Pernah tuh Mas, kalau pas penelusuran, apalagi 2014 itu kan aku hampir kurang lebih setahun kan dipakai terus. Kayaknya sih rasa-rasanya kalau dipakai terus tuh kayak pisau ya Mas. Dipakai terus tuh makin peka, makin tajam gitu. 2014 tuh aku ngerasain. Terus kalau makin kesini yang kuping berdengung itu setiap saat, maksudnya aku pernah ngerasain kalau lagi biasa gini tiba-tiba ada berdengung yang kenceng banget gitu, pernah tuh. Biasanya sih ada yang mau ngomong atau ada message yang mau masuk gitu biasanya. Ya sama benar, ini saya benar. Jadi kuping yang berdengung itu sebenarnya ada tekanan, perbedaan tekanan. Jadi seperti halnya kita naik pesawat itu kan juga ada perbedaan tekanan. Dan ini terjadi ketika kita mencapai pada satu gelombang ataupun sistem yang ada di otak itu menurun, tekanannya semakin tinggi dan itu menurun. Karena kalau kita ada di gelombang alfa itu di bawah 5 Hz itu beberapa fenomena yang tidak dirasakan oleh panca indera itu bisa terasa, dan tekanan ini yang kemudian mempengaruhi secara gelendang telinga menjadi seperti bebal atau seperti tebal. Sebenarnya kalau orang spiritual memang sering mengalami seperti itu karena ada tekanan. Jadi kita asumsikan seperti pas naik pesawat. Seperti itu. Iya betul. Ada yang tanya ini Mbak Femalia ALB, ngatur mata batin yang kebuka lagi setelah ditutup gimana ya? Gimana Mbak Intan? Mata menurut Mbak, mata batin yang sudah terbuka dan tertutup di on off kan ya? Buka tutup ya? Gitu. Oh iya, on off kali ya, ini mungkin maksudnya. Cara ngatur mata batin yang kebuka lagi setelah ditutup Mbak. Jadi setelah ditutup itu buka lagi. Itu aku dulu kan pernah ditutup terus kebuka lagi dengan sendirinya. Iya, itu cara ngaturnya gimana dari pikiran sih kalau menurut aku ya.
Semuanya Ya kan benar sih. dari pusatnya itu kan dari pikiran. Kapan pengen oke, siap buat menerima vision atau apapun yang harus kita terima, dan kapan kita mau off gitu kan, semuanya dari pikiran sih. Ya nggak Mas Hao? Versinya Mas Hao gimana? Sama. Jadi kalau menurut saya kalau kita bawaan dari lahir itu dijalani aja, disyukuri saja, karena kalau ditutup nanti buka lagi. Saya pun juga sama dulu waktu usia 3 tahun, 7 tahun buka lagi. Jadi diaturnya bisa laku ibadah dikencengin, kemudian laku mediasi atau mencari sesuatu yang bikin kita senang. Jadi menyibukkan diri. Diterima aja, itu Dan bisa satu jadi lagi, anugerah. Satu lagi, ikhlas, Ya, pesan bapak benar. saya. Benar. Ya. Jadi dijalani. Iya kan? Tapi yang tidak buka jangan terus kemudian pengen buka, karena fatal nanti. Apalagi untuk iseng-iseng. Gitu aja sih. Iya, jadi kita. menerima sesuai porsinya. Kalau kita dititipin ya kita terima dengan ikhlas. Sebisa mungkin kita jaga di jalur yang positif. Kalaupun nggak dikasih juga ya diterima, disyukurin apa yang udah dikasih gitu kan. Iya benar. Apa adanya sih menurut saya. Iya. Sesuatu yang berlebihan ataupun dipaksakan kan nggak bagus. Iya. Sama-sama. Ini kita cari lagi. Om Hao, caranya biar nggak down kalau ngelihat makhluk yang bentuknya hancur gimana tuh katanya. Jawab Mas Hao gantian. Kalau saya kebiasaan sih, jadi setiap hari ya biasa. Menurut saya semuanya ala bisa karena terbiasa. Kalau awal-awal mungkin ya takut ya, kayak ibarat kita makan cabai mungkin pedes, tapi kalau nanti sudah 1 bulan 2 bulan makan cabai terus kayaknya aman. Dibiasakan saja itunya. Ya kayak anak-anak ini sih, anak-anak kedokteran kan kalau praktikum ya maaf ya pakai kadover apa ya. Saya tanya teman saya, mereka awalnya takut, maaf terus jijik atau apa, lama-lama biasa. Apalagi kalau passion malah seneng nanti gitu. Kalau passion. Kalau misalkan kayak kita itu pasti akan awalnya pasti ada bingungnya dulu kan. Kayak kemarin aku dengar Mbak Sarah juga gitu kan. Awalnya juga apa sih ini gitu, masih yang nyari-nyari gitu kan Mas. Iya, itu tetap apa-apa kan kayak kita belajar bahasa pasti awalnya terbata-bata tapi nanti kalau pingin lanjut ke situ, pingin ditekuni ataupun kita terbiasa, nanti enak kok jalannya, otomatis menurut saya. Iya. Om Hao, kalau terbang dengan pesawat di langit ada kota gaib nggak? Ada di atas, di laut, di gunung itu semua ada. Cuman kayaknya pernah kita bahas di obrolan santai, nanti di scroll down aja masih ketemu. Kita pernah bahas tentang kerajaan gaib di pantai, di laut, di gunung, sama di langit. Seperti apa ada. Laut, gunung, langit, ya. Aku kalau naik pesawat itu selalu seneng deket jendela karena aku malah nyari gitu loh Mas. Nyari, pengen tahu apa sih yang ada di situ gitu. Ya yang pinggir jendela mang sama sih kalau ini. Saya ini banyak banget. Kita cuma berdua harus menseleksi, harus menjawab. Jadi sabar ya. Ini ini banyak banget. Itu tugasnya jadi nggak selesai itu Mas Hao ya. Ini sudah selesai sih, satu paper Mbak. Nanti dilanjut nanti malam lagi. Jadi besok harus dikirim ke profesornya soalnya, karena nanti paparan saya harus memaparkan bacaannya gimana. Tapi ini tadi udah agak mendingan, harus selesai. Ini, aduh banyak banget. Jodoh kita itu ada hubungannya sama karma di masa past life enggak? Jodoh. Ada yang nanya, jodoh kita itu ada hubungannya sama karma di masa past life enggak? Ya, ada yang beberapa jodoh itu ada yang
berkaitan sama past life, dan juga ada yang menanggung karmanya. Terus ada juga yang ketemu lagi juga ada, dari masa lampau juga ada. Ini secara kajiannya kita ya, versi kita berdua, percaya nggak percaya, believe or not. Terus tapi ada juga yang masa lalu ketemu bahkan menikah, sekarang ketemu belum tentu berjodoh, itu juga ada seperti itu. Jadi ada yang tanya tentang mata batin, kalau tidak ada bakat ingin dibuka, tujuannya hanya iseng atau ingin tahu, kita sarankan jangan. Sebaiknya enggak. Sebaiknya enggak ya, karena orang tuh posisinya sendiri-sendiri gitu. Kita sudah punya jatah sendiri-sendiri. Apalagi ini sih. Oh, ini apakah setiap orang ada pendamping masing-masing? Ada, pasti. Ada, itu yang berasal dari Korin, sedulur papat limo pancar kalau di Jawa disebutnya. Ya, sedulur papat limo pancar. Dari lahir, bahkan dari sebelumnya, dari di rahim ya? Ya, benar, dari alam rahim. Nah, waktu kita mau terlahir itu biasanya nanti ada entitas lain yang melekat, yang bergabung, yang menemani kita. Jadi sudah kita bahas seperti di awal gitu. Nah, ini kita jawab terakhir kali ya Mbak Intan ya. Kita jawab terakhir kali, yang ingin buka, yang belum terbuka, mata batinnya ingin dibuka, saran kita jangan, nggak boleh. Sebaiknya enggak. Kecuali kalau buka sendiri, itu memang amanah atau titipan atau anugerah. Oke ya, kalau ada yang tanya, kita nggak jawab, kita jawab yang lainnya. Kayak mana lagi ini? Gimana, Mas? Gimana cara tahu kita reinkarnasi siapa? Nah, itu kan panjang juga ya, Mas. Kayak yang itu, waktu itu kita ketemu pertama. Itu panjang, dan sebenarnya yang bisa menemukan diri kita sendiri, bukan orang lain. Iya. Menemukan ini bisa dalam perjalanan spiritual, kita lewat firasat, intuisi, mimpi, atau apa. Terus kesukaannya kita mau kemana gitu. Misal, saya ingin ke suatu kota, ke sana, atau menyukai sesuatu hal, itu nanti bisa dari situ. Dan tujuannya juga ada tujuannya, berkaitan dengan masa sekarang atau tidak. Kalau itu hanya ingin tahu saja, kembali lagi kalau iseng-iseng, spiritual tidak untuk iseng-iseng. Jadi harus ada niat, amanah, dan keseriusan di situ. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau memori sama dejavu itu sama nggak sih? Beda ya? Beda, Mbak. Beda. Memori itu kan sisa ataupun residual memori, kan ada residual memori sama residual energi. Sesuatu yang pernah terjadi gitu ya kalau memori ya. Kenangan yang pernah ada. Tapi kita misalkan datang ke suatu tempat terus rasa-rasanya kayak pernah datang ke sini padahal belum, itu dejavu. Ya, benar. Jadi dalam bahasa Prancis kan pernah mengalami atau diulang gitu, dejavu. Tapi kalau residual memori itu dari peristiwa, kejadian yang ada di suatu individu yang kemudian terputar lagi di individu yang baru gitu. Beda sama residual energi. Kalau residual energi berarti energi yang ada atau sisa energi yang ada di suatu benda, tempat atau wilayah atau daerah. Pasti ada, karena kita mengikuti hukum kekekalan energi, di mana energi tidak bisa dimusnahkan tetapi bisa berubah. Iya, itu yang energi yang kalau misalkan kayak tadi disasak saat kayak gitu, terus ada di dalamnya, terus pegang terowongannya kayak gitu ya, Mas? Ya, benar. Ada termasuk mendengar suara riuh, contohnya di situ. Kemudian bau darah atau bau keringat atau apa, itu sebenarnya itu residual energi yang melekat. Kayak halnya kita habis makan sambal nih Mbak, misal sudah sampai 3 hari bau terasinya masih ada, padahal udah dicuci apa, itu bisa residual energi. Itu kurang sabunnya. tapi pernah loh, kalau yang terasinya strong itu kan, terasinya strong itu sampai di kom sanglet atau apa nggak hilang, pernah sampai berhari-hari. Iya. Makanya itu kita anggapnya residual energi itu.
yang masih ada, barangnya sudah nggak ada tapi baunya masih ada. Quote of the day Om Hao, sambal terasi. Sampai berhari-hari nggak hilang ya. Apalagi kalau terasinya kan strong ya, dari Pantura itu, wah baunya udah bersih gitu tapi masih dicium-cium gitu. Jangan gitu, aku juga suka makan sambal terasi loh. Justru kan baunya itu kan yang khas Mbak. Yang ketiganya Iya. itu kan yang enak itu kan gitu. Yang nagih. Oke, kita lanjut ini lagi. kok jadi sambal. Gampangannya yang gampang dianalogikan. Iya, iya. Ya, kita buka lagi nih pertanyaannya. Kita tanya nih lagi. Oke, apa lagi ya ini saya bentar. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak dari Apa tuh, Mas? dari Mbak Neni Dwi. Cara ngeblok orang yang iseng merawang diri kita itu gimana ya? Gitu. Aduh. Ke Mbak Intan sama saya. Sebenarnya kalau mau diterawang gimana ya? Ya mau stalking kayak kita punya sosmed sih sebenarnya ya. Kayak kita sosmed diri kita itu sebenarnya kayak sosmed. Terus salah satu caranya kalau tujuannya itu apa dulu, kalau untuk iseng ataupun orang itu ingin menyelakai kita, kalau iseng itu nggak apa-apa, dalam artian wis terbuka untuk siapa saja. Tapi kalau untuk tujuan negatif, misal mau mengirim telur ataupun santet atau pelet, kita pas malam kelahiran atau pas malam weton itu kita melek malam, nggak boleh tidur sore, dan juga dilandasi sama puasa, itu aja. Insya Allah nanti kalau ada apa-apa kerasa. Kalau iya, aku lagi mau nanya, kalau ada orang stalking gitu, lagi ngintip gitu, Mas Hao berasa nggak? Kalau aku sih berasa. Jadi ada yang lagi kepo nih gitu ibaratnya, sekedar tengok gitu, berasa nggak, Mas? Berasa ada sinyalemen gitu, termasuk diomongi. Dan kalau telinga kiri ya Mbak ya, itu kalau 10 meter ada yang ngegibah, ada yang ngomongin tahu gitu. Tapi ya asal nggak ngerugiin kita nggak apa-apa lah gitu, nggak. Terus kita biarin santuy aja. Kita nggak usah terlalu ngurusi, karena kalau ngurusi nanti jadinya sugesti. Malah penyakit-penyakit aneh malah masuk sendiri nanti. Ini satu orang jatahnya satu ya, tak baca sih. Nah, ini manggil Mbak Intan lagi aja. Kita lagi seru tadi, ini sembari saya baca-baca. Dan Mas. Balik. Oh, saya. Iya. Kepencet tadi. Maaf. Iya. Ini kita jam berapa ini? Jam 9. Ya, setengah 10 nggak apa-apa, setengah jam lagi yuk. Gaspol. Mumpung bisa live bareng. Kapan lagi ya kan, Mas? Om Hao peri sama bidadari sama nggak, Om? Kalau peri itu sebenarnya kayaknya. Kalau peri sama bidadari. Kalau Mas D tak jawab besok di kantor aja. Terus banyak banget ya, lanjut. Ada yang nanya, ini Mas Do pakai sarung nyun sewu, tak tunjukkan nih bahwa Masya Allah. Kebiasaan kalau habis sholat gini Mbak sampai malam. Iya. Jangan tanya. Adem. Tanya, adem enak. Ini ya ginilah. Kalau sore malam di rumah seperti ini. Iya, dulu almarhum bapakku juga gitu, sehari-hari sukanya pakai sarung. Kalau di desa soalnya enak ya Mbak, gini ke bawah-bawahan.
Ini ya masih deket sawah ya Mas, enak ya Mas. Kanan kiri saya ini rumah saya itu rumah mewah Mbak, mepet sawah. Tergolong rumah yang mewah banget karena mepet. Karena memang nyari kalau malam gini tenang, kalau ngerjain kerjaan atau tugas kuliah atau apa itu nyantai. Terus pas di depan ya gitu. Iya. Sepi. Lihat ke depan. Habis maghrib udah sepi. Sepi enak gitu. Terus ini kan pas di teras, jadi sebelah sana itu teras terus enak gitu. Suasana vibrasinya enak. Nah, dia tanya ke saya nih dari Javanika Surabaya. Yeah. Kuliah sejarah S2 gimana sih, Om? Aku penasaran. Kalau kuliah sejarah S2 itu lebih kita pemahaman materi, penekanan, dan analisis. Jadi kita pergunakan metode kajian, terus juga kapita selekta, dan lebih memuatkan untuk itu sih. Bagaimana menyajikan suatu peristiwa sejarah ke dalam cerita oral ataupun tulisan gitu, baik lisan maupun tulisan. Terutama kita harus bisa mentelaah lagi lebih dalam, misal sumber-sumbernya itu dari sumber primer, sekunder ataupun tersier, dan sifatnya harus dari subjektif ke objektif. Salah satunya datanya dari klaim sejarah harus diuji lebih dalam menjadi fakta sejarah gitu. Jadi berbeda dengan S1 tentunya, lebih dalam lagi. Kalau lagi baca buku atau ngerjain tugas itu selalu pakai time travel nggak Mas? Kalau baca sih awalnya literatur Mbak, pure literatur, terus nanti biasanya saya harus komparasi dengan sumber-sumber lain, baru yang terakhir nanti time travel, residualnya seperti apa gitu. Jadi sifatnya subjektif dulu berdasarkan klaim ataupun terkaan ya, mengambil dari banyak sampel data yang kemudian itu harus dimasak secara statistik, kemudian menjadi secara objektif dan menjadi fakta sejarah karena berdasarkan uji itu tadi. Termasuk sumber arsip itu juga harus kita uji Mbak, bagaimana kertasnya, tulisannya itu bagaimana, kemudian bahasa yang dipakai, dari institusi mana yang menulis itu. Jadi misal contohnya dari jurnalis, dari keterangan saksi, dari BAP polisi itu semuanya beda-beda. Contohnya seperti itu, misal catatan-catatannya seperti itu. Pembawa boleh share ini siapa dari Reci. Belinya di mana? Oh, kalau buku sejarah mau sejarah apa dulu? Sejarah itu luas. Ada sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah perjuangan bangsa, contohnya Asia Tenggara. Jadi di Tokopedia sudah ada contohnya di e-commerce. Kemudian kalau di Jogja itu di shopping nyari di sana. Tapi bisa ambil ya, bisa ambil di paper atau jurnal internasional juga bisa download data. Di perpustakaan yang jelas ya, kalau mau nyari. Nanti akan ada pembahasan tentang spiritual awakening kah? Ada yang nanya tuh Mas. Coba nanti kita pelajari lagi. Kita ini lagi. Kalau bahas tentang Merapi nggak berani kita. Jangan, ya. Kita ada batas-batasnya. Iya. Nggak semua ya. Ada yang bisa disampaikan, ada yang cukup dikip. Cukup dikip saja. Oma The Explorer tayang hari apa aja? Apa itu? Ada kebaca semua ya. Pertanyaan. Program baru. Oma The Explorer. Program baru itu penelusuran. Ini Oma hubungan Ari-Ari dengan kita apa? Dan Ari-Ari bayi Pak, ini ada yang tanya. MACH 76. Oma hubungan Ari-Ari dengan kita apa? Itu adalah saudara kita. Jadi ada yang berkaitan dengan sedulur papat lima pancar. Dan Ari-Ari bayi pas lahir baiknya dikubur atau ditinggal rumah sakit, baiknya dikubur, dibawa pulang,
terus sampai 8 atau 35 hari nanti dikasih lampu. Kalau di adat Iya, kita di Jawa lampu seperti itu. lilin. Iya. Ada yang tanya, peri itu sama dengan Mbak Kun Holedi? Enggak, beda. Kalau peri itu berasal dari Beda. alam bawah sadar seseorang, entitas energi gaib. Kuntilanak dan sundel bolong itu juga sebenarnya bentukan. Mereka itu sebenarnya juga energi yang absurd, bentukan dari pemikiran Iya. orang juga. Terbentuk. Ini. Nah ini Mbak Intan ada pertanyaan nih buat kita. Ketindian atau sleep paralysis itu seperti apa? Itu udah pernah aku bahas ya di jurnal Intan Indigo. Sleep paralysis. Secara medis juga ada ya Mas penjelasannya? Bisa. Memang ada penjelasan di Kisah Tata Jawa juga sudah ada kok. Atau nanti browsing juga bisa, banyak sudah menulis di situ. Ini beberapa pertanyaan saya rekomendasikan untuk browsing juga banyak di Google. Bisa itu. Apakah indera keenam secara alami anugerah Tuhan bisa didapatkan di umur yang matang? Bisa, semuanya bisa. Ada yang dari muda juga ada, yang baru lahir juga ada, yang nanti sudah tergantung ininya ya, amanannya dan passionnya, fungsinya untuk apa juga. Ini sambil saya ingat-ingat ini Mbak, yang sudah pertanyaannya siapa yang sudah dijawab, hanya satu kali ya kesempatannya, soalnya kita bagi-bagi sama yang lain. Jadi maaf kalau misal ingin tanya yang kedua kali, kita baca saja. Jadi ini kita ambil yang tadi belum sempat bertanya, soalnya kita daya ingatnya harus kepakai ini, memorinya nih kita. Ini kalau ada yang tanya tentang cuaca, kemudian gempa bumi juga, kita bukan BMKG, jadi kita nggak bisa jawab. Iya benar. Jadi nanti searching lagi di Google, semuanya bisa ada di Google. Yang tidak ada di Google aja yang kita bahas di sini. Gempa bumi, Masya Allah. Terus, kalau nanya biola bisa sama saya. Terus tadi yang usia kehamilan juga kita bukan dokter kandungan juga, jadi nggak bisa jawab di sini. Ini kalau saya kuliah dimarahin tuh Mbak, tanya terus nggak sesuai ininya apa, nggak sesuai materinya, kamu buka lah buku ini, googling gitu. Iya, jawabannya di Kopas ya. Kopas, tadi Salam Rahayu bisa gampang di Google, banyak juga. Ini soalnya kapasitas kita mata dan pikiran bekerja ini. Jadi ada, mohon maaf kalau ada yang marah-marah, nggak kejawab juga maaf gitu, karena banyak banget pertanyaan dan harus kita pilih satu-satu dulu, termasuk kita ingat-ingat dulu juga. Diandra udah dibacain belum Mas Hao? Aku lupa ya tadi, apa ya pertanyaannya? Om Hao, apa benar susuk ilmu putih lebih aman? Namanya susuk, nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih, semua nggak dianjurkan. Kita harus pede aja ya, dalam artian itu sugesti loh susuk itu. Jadi orang yang nggak jago ngomong, merasa dirinya kurang good looking, terus pakai itu menurut saya apa adanya saja. Be yourself. Cerminan orang nggak percaya diri sebenarnya. Setiap orang itu kan ada lebih kurangnya, pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Jadi nggak usah pakai tutup-tutup segala macam. Ada backsoundnya lagi Mas? Oh iya. Apa Mbak? Ada backsoundnya lagi. Iya, nanti dikasih tokek. Oh iya. Nek siang burung ini Mbak, burungnya pada tidur. Kan di depan juga piara burung. Kalau malam tokek yang keluar. Kalau mungkin kita live-nya siang tuh diganggu kucing sama suara burung tuh backsoundnya. Oh ya, ini ada yang usul di tema. Ini sebenarnya kita
live-nya itu happy-happy kok, jadi nggak sempat kalau bikin tema-tema. Nanti kalau pas live-nya sama Kak Iya, Deci coba tak betul. bikinkan tema pertanyaannya. Ini kita nyantai-nyantai saja. Jadi ini ada CNN Indonesia, Mitos Laut Bercahaya lah, ini bisa lihat di situ. Sebenarnya sekarang kalau kita mau mencari informasi ini gampang banget ya, karena ada internet. Menurut saya semuanya ada di situ gitu. Jadi kita harus searching di situ. Iya, betul. Ini kisah Tanah Jawa udah jalan lagi belum, Mas? GAD. Udah, kita rencana bulan ini juga nanti ada Mbak, karena perizinan tuh kita harus lengkap banget. Jadi beberapa bulan yang sebelum Jawa kita Kalung eksekusi, Besi ya? semua Mbak, kita semua bahkan ke desa-desa sekarang harus ada perizinan. Jadi harus ada sepengetahuan misal RT RW, kemudian lurah tentunya seperti itu, dan aparat yang berwenang di situ, karena kondisi seperti sekarang kan, jadi kita harus mengantongi izin yang benar-benar valid dan legal di situ. Kalau kita nggak dapat izin, kita nggak berani, walaupun izinnya itu hanya lisan tuh kita nggak berani, jadi harus tulisan. Lebih aman sih, Mas. Ya, dan kita kan kondisi seperti ini toh Mbak, jadi biar apa? Iya. Biar tenang juga gitu. Legalnya harus. Jadi alhamdulillah ini nanti juga insya Allah sampai akhir tahun lah aman gitu untuk perizinan. Ya Mbak Neni, terima kasih. Ini salah satu dari Javanika Jatulaya yang selalu membantu kita untuk perizinan. Mbak Neni. Ini dari Bu Ari, sehat Bu, alhamdulillah, kabar baik. Semoga keluarga yang di Semarang baik juga. Mbak Intan, ini rencana mau kemana Mbak habis ini? Ada rencana syuting kemana lagi? Kalau aku sih sejauh ini masih pakai Zoom ya, Mas. Belum berani ke tempat-tempat gitu. Dan kayaknya sih belum buka juga. Kayak pengen sih ke Kota Tua lagi. Oh, mau ke Kota Tua lagi? Iya. Pengen ke Jogja lagi. Akhir tahun tuh Mbak, kalau mau ke Jogja sekarang pulang toh, berarti nanti? Iya. Akhir tahun. Iya, nanti dilihat lagi. Pengennya sih kalau pulang lagi bisa penelusuran sama Mas Hau ya. Insya sama Allah, KTG ya. sama Mas Dai. Insya Allah ini pasti ada nggak? Ada kita undang sekalian. Lihatnya di mana sih Mas? Di atas ya? Ada apa enggak ya? Coba dilihat. Nggak ada ya? Baru sibuk gambar kali. Iya, kerjaannya banyak juga sama. Saya riset untuk cerita ini Mbak, soalnya saya riset untuk cerita sejarahnya, terus Masti yang gambar memang. Iya. Ya, kita harus bisa maksimal sekarang untuk cerita sejarah-sejarahnya. Ceritanya tuh banyak ya. Itu anyway kemarin Mbak Sarah ininya juga digambarin Mas Day ya? Outsole-nya ya? Yang waktu itu berempat sih, ada Mas Dem juga, terus Mas Fadi sama Mas Wisnu, terus waktu ke Jogja yang tahun lalu gambarnya. Kemarin yang kita bahas, yang maaf kalau sempat nggak kesorot kamera juga, karena kan sebenarnya kita di sini nyantai banget gitu, gambarnya kan sesuai apa yang ada di situ gitu. Jadi gambar untuk pengambilan gambar di sini untuk syutingnya, karena kita pakai tripod juga, jadi kadang ya nggak bisa ini gitu. Nggak bisa move. Ya terus ya, terima kasih sama-sama. Ini baca apa lagi ya? Kita kasih 3 pertanyaan lagi deh Mbak Intan ya. Ini nanti buat. Iya boleh Mas. Boleh kita pilih lagi. Yang pertanyaannya, ini kalau yang sekilas saya jawab.
Dan jalan ke Kaltim nanti insya Allah habis pandemi lah, udah bisa boleh keluar Jawa. Ini tuh banyak banget ya. Iya, Positive ini aku thinking juga ya, yang nggak pelan-pelan. kebaca, ya pusing kan. Positive thinking aja yang nggak kebaca. Javanika baik-baik kok, Mas. Mm-mm. Nggak bakalan ngambek. Iya, ya nggak kebaca ini mohon maaf, tetap positive thinking karena banyak banget, kita nggak mungkin ngecuekin juga. Soalnya harus ada adminnya kalau gini. Pusing tuh Mbak baca. Iya. Padahal ini ya udah malam rame ya, Mas. Javanikanya Justru makin banyak rame banget. di sini. Iya. Banyak banget ya. Oh, suaranya keluar lagi. Om Hal, Atau saya kita sering sekali lihat angka kembar. Apa benar itu angka kembar pada dari semesta? angka kembarnya 11 mungkin 1111. Ya kalau itu sih sebenarnya boleh dibilang kode seperti itu, semesta juga bisa 11 terus. Tetapi artinya berbeda-beda setiap orang, nggak bisa sama. Seperti halnya kita ngelihatnya itu dalam ada 4 botol, satu gitu, bentuk angka 1, kita harus menerjemahkan artinya itu apa. Terus jam, paling sering itu jam, bisa jam tangan atau jam di HP, dan seperti itu. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa kok searching, ada banyak juga tentang angka malaikat atau angel number 11 strip quartet 11. Nanti kita 2 pertanyaan lagi ini kita cari. Ini yang tanya tentang sixth sense, kebatinan, kebuka. Mata kebuka, mata batin juga kita pas dulu ya, karena tadi sudah kita jawab. Iya, tadi udah. Ya maaf kalau nggak bisa di reply lagi karena live ya. Banyak banget. Hipometafisika apa itu ya Om? Coba searching ya. Saya juga tak searching, saya belum tahu ini. Kayak hipnoterapi mungkin. Nggak tahu Dik. Hipnoterapi beda kayaknya, Mas. Hipnometafisika mungkin beda ya. Hipno itu alam bawah sadar. Beda kayaknya. Mbak Intan mungkin pernah dengar hipnometafisika. Kalau hipnoterapi tuh kayaknya kan yang buat alam bawah sadar itu ya, biasanya buat nyembuhin sesuatu pakai hipnoterapi. Kalau hipnometafisika dari alam bawah sadar juga, tapi lebih ke dunia metafisika. Ya, kemungkinan ini secara kita harfiahnya ya, translate-nya seperti itu, tapi coba nanti saya juga penasaran ini. Coba lihat secara arti aslinya apa. Coba nanti kita searching atau cari di sumber. One more question, pertanyaan satu lagi. Tadi apa? Pikiran sadar dan bawah sadar itu sebenarnya, sadar itu ya kayak kita sekarang. Jadi kita itu kan ada 3 proses. Tersadar itu seperti sekarang, posisi sekarang kita bisa mendengar, melihat, bicara dan macam-macam dalam kondisi sadar. Alam bawah sadar itu sebenarnya ketika, contohnya gampangannya kita tertidur itu sebenarnya. Waktu tertidur itu masuk alam bawah sadar. Gampangannya gitu. Tapi kadang OTW mau tidur itu juga udah aktif ya Mas, alam bawah sadarnya ya? Iya, makanya itu biasanya terjadi ketika nanti ada reprepan Mbak, atau tadi sebutnya sleep paralysis tuh masuk ke situ, karena biasanya makhluk astral ketika mau masuk ke alam bawah sadar kita pas kondisi separuh
mereka coba mau nyerang, sehingga kalau ada resistensi ataupun proteksi dalam tubuh kita itu akan ngeblok gitu, akan seperti menutup biar tidak masuk. Justru kalau tindian itu malah kita gagal dimasuki oleh energi astral gitu. Tapi kalau kita nggak ada tanda apa-apa, itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Contohnya mimpi buruk, tadi yang tanya tentang itu, terus gangguan baik secara teluh ataupun secara metafisik lainnya seperti pelet itu juga seperti itu, atau diikuti ataupun ditempeli makhluk astral itu juga terjadinya saat menjelang masuk alam bawah sadar. Oh iya, aku mau nanya nih Mas, kalau Mas Hao sendiri habis datang ke tempat-tempat penelusuran sama KTJ gitu kan, itu kan pasti berasa kalau misalkan ada energi negatif, terus misalkan pasti pernah dong ngalamin kayak diisengin orang, dikirim-kirim kayak gitu. Itu bisa netralisir sendiri apa butuh orang lain? Kalau pas saat itu saya sendiri Mbak, pas saat itu ya. Pertama biasanya saya minum susu itu memang tujuannya untuk netralisir. Jadi susu memang ada satu kandungan di mana dia detoksifikasi. Karena racun-racun yang bersifat metafisika itu bisa jadi secara fisik masuk ke tubuh kita. Sehingga kita perlu detoksifikasi, dan susu sendiri kan kemasannya lebih mudah dibawa kemana-mana. Misalkan itu bentuk kemasan yang kayak susu ultra ataupun susu beruang gitu. Sementara selain susu juga bisa diganti dengan air kelapa. Tetapi dalam kemasannya lebih susah karena kita bawanya kelapa utuh, nggak boleh yang kelapanya itu kemasan gitu. Jadi yang memang fresh gitu, dan susunya juga harus susu fresh gitu. Terus ketika sampai rumah nih biasanya saya minta juga nanti harus ganti agemannya semua, termasuk maaf ya pakaian dalam ataupun celana dalam semua harus ganti. Habis itu mandi, itu paling utama, paling wajib, apalagi sebelum tidur, karena kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, biar tidak ada yang nempel. Jadi waktu kita capek, secapek-capeknya kita harus tetap mandi bersih gitu, ataupun mandi besar gitu, jadi biar bersih semua. Itu sih Mbak. Lah kalau nanti untuk pembersihan besarnya, itu biasanya nanti mandinya nyari sumber air, jadi sumber air kayak sendang, sungai atau apa yang termasuk nanti juga ada laku meditasi ataupun puasa, ataupun ada laku mediasi atau mediasi, meditasi atau puasa itu untuk yang beberapa bulan gitu. Jadi kita fresh lagi ketika kita memulai sesuatu, kita fresh lagi gitu. Itu sih paling Mbak Intan, teman-teman juga semuanya. Jadi sudah terjawabkan ini tadi untuk susu time saya. Jadi tidak hanya sekedar minum susu, tetapi ada maksudnya di situ. Soalnya kalau bawa air kelapa dan sak kelapanya berat, jadi yang kita cari yang lebih mudah. Mungkin itu dulu Mbak Intan ya malam ini. Iya Mas Hao. Nanti insya Allah kalau pas luang, pas kosong, sama-sama kosong, bisa janjian ngobrol-ngobrol lagi. Ya besok coba kita tema tanyaannya. Ya. Salam buat Mas ya dan adik ya Mbak ya yang di Jakarta. Iya, Kenan Om Hao. Mana Kenan mana Mbak? Oh. Ini sudah dicari sama Om Hao. Mana Kenan? Dicariin Om nih. Halo. Halo. Kenan sehat-sehat ya. Sehat gitu. Sehat, alhamdulillah ya. Pesawat. Nah itu pesawat Hercules itu. Keretanya mana Om? Keretanya di sana, di dalam, di kamar. Ada kereta miniatur juga. Tapi kalau yang ini pesawat Hercules dipajang di ruang tamu. Oh, keren. Ya, keren. Besok main tempat Om Hao ya. Lihat keretanya ya. Iya, nanti lihat kereta beneran juga nggak apa-apa. Paling sama saya juga lihat kereta. Siap. Besok penelusuran ikut Mama ya. Oke, sama Om Hao. Ya, siap-siap ya. Udah dulu. Udah dulu ya. Sehat-sehat ya Kenan. Ya, amin. Gitu. Dia kalau tidur malam, Mas. Oh. Jadi masih on, jam segini tuh masih on dia.
masih main. Setengah 10 ya Mbak ya. Besok saya Iya, udah punya anak atau jam-jam segini masih belum tidur, ajak jalan-jalan keluar aja sekalian. iya. Pendidikan perhantuan sejak dini, Mbak. Kalau kalau Kenan gimana Mas? Kalau Kenan enggak kan? Enggak. Ya kalau nanti diberikan ya anugerah. Gitu aja. Iya, heeh. Tapi kalau saya sih feeling nanti seperti Mbak yang misalkan nanti saya punya anak perempuan tuh kayaknya besok yang saya didik untuk itu dari Iya, kecil. itu pernah kita bahas kan dulu yang aku bilang yang aku bilang jodoh Mas Hao. Terus habis itu aku bilang kalau besok anaknya Mas Hao yang pertama perempuan kayaknya dan kayaknya ada kayak Mas Hao Ya insya junior. Allah. Nah, itu udah Semoga tiktokannya. disegerakan ya Mas. Doanya ya Mbak ya. Doanya Iya, semua. insya Allah selalu. Itu tokennya semoga mengamini. Doa baik itu insya Allah akan diaminin kok. Oke ya, ini akhir kata. Jadi kayak obrolan santai. Akhir kata, terima kasih, terima kasih untuk Mbak Intan ya, dan Mas dan Cik Kenan Iya, dan keluarganya. iya, makasih Akhir juga Mas Hal. Matur nuwun sangat. Salam dari Mas Rizky, dari suami. Oh iya, salam kembali Mas Rizky. Semoga lekas ketemu lagi, jaga kesehatan semuanya. Salam dari Iya, semuanya. insya Allah. Oke, akhir kata ya. Ya. Beberapa topik itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, terima Assalamualaikum kasih juga sudah warahmatullahi menemani live wabarakatuh. kita pada malam ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan, dan jokes kita atau bercandaan kita dianggap sebagai hiburan semata, jangan diambil hati ataupun ditanggapi yang serius. Itu kayak acara TV ya Mbak ya. Iya, kayak pakai closing. Oke, pasti Makasih Mas kebiasaan. Hal, makasih Bapak Dika Sama-sama. semuanya, makasih sahabat Nggih. jurnal. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ayo bagi kita Dadah, sampai semuanya. ketemu lagi. Tunggu, Mas.